Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 1 pelajaran yang ke-6 yaitu Ayo Berwudu. Pada sub pembahasan tata cara berwudu. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, wudu artinya bersuci dengan air. Kata wudu adalah bersih dan baik. Menurut syariat Islam, wudu adalah membasuh anggota badan dengan air menurut syarat dan rukun tertentu. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, sholat anak-anak menjadi sah. Ada cerita ketika Abdurrahman berada di rumah Aisyah. Saat itu ia hendak berwudu. Aisyah melihat tumit Abdurrahman tidak basah. Kemudian Aisyah menegurnya. Wudulah dengan sempurna. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Celakalah orang yang membasuh tumitnya dengan tidak sempurna dalam berwudu. Jadi kalau anak-anak berwudu harus benar sesuai dengan syarat rukunnya. Wudunya harus sempurna. Jangan sampai ada anggota badan yang tidak terkena air. Seperti ketika anak-anak membasuh tumit, membasuh kaki, harus rata semuanya terkena air. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Seperti anak-anak membasuh siku, membasuh tangan sampai siku, itu juga harus sampai siku. Jangan sampai sikunya masih kering. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke tata cara berwudu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar anak-anak kelas 2 semuanya semangat untuk belajar materi tentang berwudu. Judul lagu Mari Berwudu, nada lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Jadi kalau anak-anak berwudu akan bersih dan suci. Berwudu itu juga menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Kalau anak-anak sholat tidak berwudu, berarti sholatnya tidak sah. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, tata cara berwudu. Yang pertama adalah syarat wudu. 1. Beragama Islam. Jadi kalau berwudu itu syaratnya bagi untuk wudu itu disyaratkan bagi anak-anak yang beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Jadi anak-anak kelas 2 ini juga sudah bisa ya membedakan ini perbuatan benar, ini perbuatan salah. Kalau benar dilaksanakan, kalau salah ditinggalkan. Sudah paham ya anak-anak kelas 2? Alhamdulillah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Ya, yang ketiga tidak berhadas besar.
Yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. 5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini syarat wudhu. Yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit anak-anak. Jadi kalau anak-anak berwudhu ketika ada bekas tip cat atau sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, ketika sudah dibersihkan, baru anak-anak berwudhu. Karena apa? Ketika anak-anak langsung berwudhu, padahal di situ tangannya terkena cat atau terkena tip ternyata airnya tidak bisa masuk ke kulit. Berarti wudhunya sah apa tidak? Tidak sah, karena berwudhu itu harus sempurna. Anggota badan yang harus dibasuh atau diusap dengan air harus terkena kulitnya. Jadi kalau masih ada sesuatu yang menghalangi, berarti tidak kena kulit, tapi terkena benda yang menghalangi tersebut. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah rukun wudhu. Rukun itu adalah sesuatu yang dilakukan ketika kalian berwudhu. Harus dilakukan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena ini termasuk rukun wudhu. Yang pertama, niat. Jadi harus ada niat untuk berwudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat untuk berwudhu. Kemudian membasuh muka. Itu termasuk rukun wudhu anak-anak. Membasuh muka. Ya, membasuh muka termasuk rukun wudhu. Kalau kumur-kumur, cuci tangan, membasuh hidung, itu bagian dari sunnah wudhu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, tangannya harus dibasuh dengan air yang mengalir dari ujung sampai siku. Itu harus terkena air semua. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tidak sampai paha, tidak sampai lutut anak-anak, tapi hanya sampai mata kaki. Dan itu harus terkena air semua agar wudhunya sah, karena itu rukun wudhu itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan gerakan dari mulai niat sampai membasuh kaki secara berurutan. Urut anak-anak, jangan terbolak-balik. Anak-anak, selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu apabila anak-anak melakukannya akan mendapatkan pahala, dan apabila anak-anak lupa untuk mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, dan wudhunya tetap sah. Perlu diperhatikan, sunnah wudhu adalah ketika anak-anak melakukan sunnah ini maka akan mendapatkan pahala. Tapi ketika anak lupa tidak melakukan sunnah wudhu ini juga tidak mendapatkan dosa, wudhunya tetap sah. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Membaca basmalah pada permulaan berwudhu. Jadi ketika anak-anak mau wudhu, membaca basmalah itu bagian dari sunnah wudhu. Kemudian yang kedua, menggosok gigi, itu juga sunnah wudhu. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi sebelum anak-anak niat ya, sebelum anak-anak berwudhu itu dianjurkan untuk mencuci tangan dulu. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur anak-anak. Berkumur-kumur itu juga sunnah wudhu. Dan membersihkan hidung, itu juga termasuk sunnah wudhu. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau wudhu, anggota kanan dulu yang dibasuh atau yang
usap. Itu termasuk sunnah wudhu. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa anak-anak. Membaca doa ketika anak-anak selesai berwudhu, itu juga termasuk sunnah wudhu. Anak-anak, yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Nah, itu wudhunya batal anak-anak. Wudhunya batal dan harus wudhu lagi. Kemudian buang air kecil. Ketika anak-anak selesai wudhu, kebelet pipis, kemudian masuk ke toilet pipis, berarti wudhunya sudah batal, harus berwudhu lagi. Kemudian buang air besar, BAB. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi ketika anak-anak selesai berwudhu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, anak-anak ketika memakai celana atau memakai sarung menyentuh kubul atau duburnya dengan telapak tangan, maka wudhunya harus diulangi lagi. Kemudian yang kelima, tidur anak-anak. Ya, ketika anak selesai berwudhu sambil nunggu adzan maghrib, ya, ketiduran, berarti anak-anak wudhunya batal, ya, harus wudhu lagi. Kemudian yang keenam adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Ya, ini contohnya ketika ada orang berwudhu mau sholat maghrib, sholat isya, ya kan, kemudian dia sambil menunggu wudhunya itu ternyata dia minuman keras, ya, yang memabukkan, atau dia gila sebentar saja, ya, mungkin karena tekanan sosial, tekanan ekonomi, orang tersebut gila anak-anak. Apakah mereka langsung bisa melaksanakan sholat? Tidak, wudhunya harus diulangi lagi karena sudah gila atau dia mabuk. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Jadi itulah tata cara berwudhu. Yang pertama adalah syarat wudhu, yang kedua rukun wudhu, yang ketiga sunnah wudhu, dan yang keempat hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 2, dan anak-anak kelas 2 harus tetap semangat untuk belajar berwudhu dengan baik dan sempurna. Pak Guru doakan semoga kalian semuanya menjadi anak yang solihah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.